Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi wa rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu agar kami sentiasa dapat berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta dapat mencintai dan menyayangi hamba-hambamu yang miskin. Wa antaghfir lana wa tarhamna, kami mohon kepadamu ya Allah agar Engkau kenan memberikan pengampunan bagi kami dan merahmati kami. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftun. Ya Allah, jika Engkau menghendaki satu fitnah ataupun bencana maupun musibah terhadap hamba-hambamu, maka matikanlah kami ya Allah dalam keadaan tidak kerana fitnah tersebut. Nas'aluka Allahumma hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu akan cintamu kepada kami, agar kami sentiasa dapat mencintaimu. Anugerahkan kepada kami ya Allah, kami dapat mencintai setiap hamba-Mu yang mencintaimu, dan mencintai setiap amalan yang dapat mendekatkan diri kami kepada cinta-Mu. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina wa amwalina wa ahlina wal ma'il barid. Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepadamu dan cintamu kepada kami sesuatu yang lebih kami cintai daripada cinta kami kepada diri-diri kami sendiri, harta-harta kami dan ahli keluarga kami. Bahkan lebih kami cintai daripada cinta kami kepada air yang sejuk ketika kami sedang berdahaka di gurun Sahara. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengikhlaskan niat kita masing-masing, membuka hati masing-masing, mari kita teruskan seri kajian kita
Suratul Mulk, di mana ayat terakhir yang kita pelajari yakni tentang kesempurnaan, keindahan ciptaan Allah. Dalam hal ini berupa bintang-bintang yang Allah ciptakan di alam semesta. Sebagai ingatan, hingga ayat yang kelima ini, daripada awal hingga ayat kelima ini telah saya sampaikan. Beberapa ayat pertama 1 dan 2 Allah bercerita tentang kebesaran, kesempurnaan kekuasaannya. Jalal, Jalal, Jalal. Kemudian ayat-ayat berikutnya cerita tentang kesempurnaan, keindahan ciptaannya. Jamal. Dan ayat-ayat berikutnya cerita tentang kesempurnaan ciptaannya, kamal. Dan satu di antara keindahan dan kesempurnaan ciptaannya yakni diciptakannya bintang-bintang yang ada di bawah langit pertama sebagai penghias langit, sebagai rujuman lisyayatin, dan sebagai petunjuk jalan. Petunjuk jalan bahasa aslinya. Tapi ia boleh diperluas pemahamannya. Fungsi bintang terakhir yang kita pelajari, bintang akan menunjukkan kepada kita, memberitahu kepada kita tentang luasnya alam semesta, jarak antara satu bintang dengan bintang yang lain, umur bintang itu sendiri. Bila kita ingin mengetahui semua itu, maklumat berkaitan dengannya ada di dalam bintang. Ya, sebagai contoh bahwa alam semesta ini semakin berkembang, mengembang, meluas, melebar. Satu di antara cara untuk kita mengetahui yakni melalui petunjuk bintang. Sebagaimana yang telah kita maklumi sama dalam teori ta'thirud Doppler effects yang dirumuskan oleh seorang fisikawan, karena dia bukan sastrawan, saya tersebut sastrawan, dia seorang fisikawan berbangsa Austria, Christian Doppler, tahun 1842. Menurut teori dia dan diakui hingga saat ini paling tidak, apabila punca dan sumber cahaya yang bergerak, dalam hal ini bintang, semakin menjauh daripada kita, maka cahaya yang akan dipancarkan kepada kita
berwarna kemerah-merahan. Sementara sumber cahaya daripada bintang yang pergerakannya semakin mendekat kepada kita, cahaya yang dipancarkan berwarna kebiru-biruan, makin membiru. Jadi sehingga orang dengan cahaya yang dipancarkan oleh bintang yang sedang dikaji boleh menentukan bintang itu berada di mana, jauhnya dengan kita berapa, umurnya berapa. Nah, ini contoh bahawa bintang itu dicipta Allah sebagai petunjuk, pemberi maklumat yang sangat besar, artinya bagi mereka yang ingin mengetahui rahsia di sebalik ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tegaskan lagi sekali bahawa fungsi bintang yang Allah ciptakan di alam semesta, tepatnya di bawah langit yang ketiga ini, hanya ada 3 itu sahaja. Bukan 4, bukan 5. Bila lebih daripada 3, yang keempat itu karut bin marut. Saya kata begitu umpamanya karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah daripada sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda bersabda, maniqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtasaba syu'batan minas sihr. Maksudnya, sesiapa sahaja yang mempelajari satu ilmu daripada bintang-bintang, di sini maknanya astrologi, yakni al-iktibas syu'batan najum tu kalau dalam bahasa moden yakni astrologi, bukan astronomi. Astronomi disuruh pelajarinya. Astrologi haram karena kaitannya yakni menilik nasib kita, rezeki kita berdasarkan bintang. Bintang itu membawa ini, bintang itu ini, bintang itu. Itu astrologi. Horoskop haram hukumnya. Astronomi disuruh. Kalau astro saja pilih-pilih. Ya pilih-pilih lah. Mana ada yang boleh, ada yang elok, ada yang tak elok lah. Faqadik tasaba syu'batan minas sihri. Siapa yang mempelajari astrologi, Nabi kata, maka ia telah mempelajari sebahagian daripada ilmu sihir. Itu jangan kita memanfaatkan, menjadikan bintang sebagai alat untuk tenung nasib lah. Nak tengok apa akan berlaku masa depan kelak, ini, itu dan ini. Bukan, sama sekali tak. Itu sebab itu jika fungsi bintang ditambah daripada 3 tadi, kan sudah jadi karut marut. Fatwa kerajaan Arab Saudi telah dibukukan, orang yang membaca ramalan nasib, apa namanya, horoskop ya, itu yang dalam surat khabar tu lah. Surat khabar apa yang bukan semua surat khabar ya. Apa yang selalu Muhammad tu, yang hari Newsday Time ke? Star ke? Cosmo ke? Berita harian tak ada ya. Berita tak ada, utusan pun tak ada. Yang ada Star biasanya. Difatwakan oleh kerajaan Arab Saudi membaca ramalan-ramalan ni, bintang astrologi horoskop ini, walaupun tidak mempercayainya, hukumnya dosa.
Itu kalau katalah hanya mungkin dalam surah khabar. Bagaimana kalau beli buku satu jilid setebal Injil? Isinya ramalan-ramalan itu, lagilah dosa walaupun tak percaya. Membaca dan meyakini, oh Masya Allah, hari ini rupanya hari lahir aku ni bintang ni. Oh maknanya minggu hadapan ni apanya hari-hari yang susah ni. Bulan ini nampaknya nasib aku tak baik berdasarkan ramalan ini. Tapi tak apa. Bulan selepasnya, wah, cerah. Untuk bulan ini muram, kawan dekat menjauh. Yang bulan depannya pula kawan jauh mendekat. Itu Karut bin Marut. Bila yakin akan kebenarannya, jatuh syirik. Membacanya tanpa mempercayainya, jatuh dosa. Itu fatwa keras sudah dibukukan itu. Fatwa itu. Karena bertangan dengan Al-Quran, nanti saya tunjukkan ayatnya. Meramal atau mempercayai nasib seseorang, nasib senang ke tak senang ke, susah ke senang ke, kemarau ke, hujan ke, apa musibah ke, berdasarkan bintang, itu amalan orang musyrikin Quraisy. Nanti saya tunjukkan ayatnya, atau bahkan jamaah sudah hafal ayatnya. Itu hadis Abu Daud. Dalam hadis Bukhari pula, Imam An-Nasai juga meriwayatkan hadis dalam sunannya daripada sahabat Nabi namanya Zaid bin Khalid Al-Juhani. Beliau berkata, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaifah." Pernah kami bersama Rasul, atau pernah Rasul bersama kami salat subuh di Hudaibiyah, satu kawasan, satu tempat peperang Hudaibiyah itu. Ala ithri sama'in kanat minal laylah. Waktu itu kami solat di atas tanah bekas siraman air hujan malam hari. So tanahnya basah lah. Bila ia sujud, ya muka penuh dengan pasir, ya, tanah basah. Masa itu mana ada kapet di Hudaibiyah, barang pasir, mana nak bentang kapet, tak sempat. Dan tak ada masalah solat atas pasir terus, tak ada masalah. Tak pakai sajadah, tak ada masalah. Hanya perlu pacak sajalah kayu ke apa sebagai tanda sutra. Itu yang diajar oleh Nabi. Tapi umatnya hari ini kadang-kadang pelik pula. Selagi tak ada sajadah, solat postpone. Aduh, saya tak baca sajadah, tak buat sajadah lah. Tak apalah, nanti aja lah, postpone lah. Apa ke benda lah. Ya kalau tak biasa, saya tak apalah, terus saya salat. Atau ganti aja lah, kayak sajadah dengan daun pisang, boleh juga. Solat di atas daun pisang, boleh. Jadi bila sujud, muka kena ini, ya, apa, ya macam lumpur itu, basah kan. Lepas solat, falaman sorofa, tatkala Nabi telah usai solat, selesai solat, aqbala annas, Nabi menghadap pada jamaah sebagai imam, berdiri menghadap jamaahnya. Faqala, lalu Nabi bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum. Hai sahabatku, kamu tahu tak apa yang Tuhan kamu kata tadi? Tuhan kamu, yakni Allah Subhanahu wa taala, baru sahaja berfirman, memberitahu pada aku. Kamu tahu tak apa yang Allah beritahukan? Ya tentulah tak ada siapa yang berani menjawab, ya kami tahu, kami tahu. Itu perasan. Sahabat menjawab biasanya kalau ada pertanyaan begitu daripada Rasul, qalu, mereka kata, Allahu wa rasulu a'lam. Ya Rasul, Allah dan Rasulnya sahajalah yang maha
Mengetahui. Kami manalah tahu. Manalah tahu. Allah dah yang maha tahu. Qala, lalu Nabi bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Kamu tahu tak, tadi Allah memberitahu aku bahwasanya pagi ini selepas kita solat subuh ini ada hamba-hambaku yang menjadi mukmin dan ada hambaku yang jadi kafir. Terkejut sahabat. Wah, mereka baru saja solat subuh, bermakmum kepada Nabi pula. Nabi boleh bagi tahu bahawa Allah beritahu pagi ini lepas kita solat subuh ni ada hambaku yang mukmin, ada hambaku yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Adapun sesiapa saja daripada hambaku yang berkata, yang yakin, kemudian dia kata, oh malam tadi kita dapat turun hujan. Malam tadi Allah turunkan hujan sehingga pagi ini basah kuyup kerana kurnia Allah dan rahmatnya. Itulah tanda bahwa Allah merahmati kita. Itulah tanda bahwa Allah memberikan kurnia pada kita. Itu orang mukmin. Orang yang meyakini turunnya hujan kerana rahmat Allah, itu mukmin. Wa kafirun, sementara orang yang meyakini turunnya hujan karena bintang itulah, kafir. Turunnya hujan tu kan rezeki, murah rezeki. Jadi orang yang mengaitkan rezeki yang ia dapat dengan bukan dikaitkan dengan rahmat Allah, tapi dikaitkan dengan bintang, hari lahir. Inilah maksudnya dalam syarahnya. Ini apa lagi ni? Dikaitkan dengan ni apa ni? Apa ni? Garisan tapak tangan ni apa ni? Kalau ni tengok you punya tapak tangan. Patutlah. Awak ni miaga apa pun rugi katanya. Ni. Dah tak boleh gini. Apa ke nama ini? Orang tenung nasib guna ini. Ada orang tilik nasib melalui taik lalat punya pasal. Pasal inilah sampai bila-bila awak tak akan untung sebab you punya taik lalat tu. Macam mana nak supaya untung tu? Ya kena dipindah sikit 1 inci lah taik lalat tu. Macam nak pindah taik lalat? Pasal you lahir pada bulan ini, inilah nasib awak tak pernah senang. Tapi macam mana tu kalau dah kenapa nasib? Nanya je nasib kita. Yalah awak lahir 13 Mei lah. Macam mana boleh senang? Lahir je 13 Mei. Kafir. Yang mempercayai itu sudah kafir, Nabi kata. Syirik. Wa amma man qala, adapun siapa yang berkata, yang berkenan binau'in kadza wa kadza, oh malam tadi turun hujan, lama turun pasal bintang itu, pasal hari itu, pasal ini, pasal ini, fadzalika kafirun bi, orang itu kata Allah dia kufur kepada aku, wa mu'minun bil kawakib, dan ia lebih yakin kepada ciptaanku. Tengok, sebab itu astrologi adalah haram. Astrologi adalah haram. Dan itu dinyata juga jemaah sekalian di dalam surah Al-Waqiah. Coba lihat surah Al-Waqiah, atau barangkali sudah hafal. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah. Baca dari ayat pertama hingga terakhir jumpa. Baik, dalam surah Al-Waqi'ah bagian-bagian akhir itu jemaah sekalian, ya.
Jadi ketika Allah cerita tentang apa namanya Quran itu berada turun daripada Allah, yakni dalam apa namanya kitab yang terpelihara, tidak boleh menyentuhnya kecuali makhluk-makhluk yang disucikan. Lalu Allah tegur mereka orang kafir, afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Nah, ayat yang ke-82 tu tengok. Ayat 82. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Apa maknanya ya? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wow, dan taj'aluna, kamu menjadikan rizqakum, rezeki kamu, annakum, sesungguhnya kamu, tukadzibun, kamu berdusta. Faham maknanya? Dan kamu menjadikan rezeki kamu, sesungguhnya kamu berdusta. Apa maknanya itu ya? Ayat ini jamaah sekalian kaitannya yakni dengan bermula pada ayat 75 tu. Kan ayat 75 Allah bersumpah dengan apa ya? Ya, bintang. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Innahu laqasamul law ta'lamun azim. Sungguh aku, kata Allah, bersumpah dengan mawaqi'in nujum. Apa di mana mawaqi'in nujum? Di situ tempat bergeraknya peredaran bintang. Mawaqi'. Ya, tak apalah, itu maknanya banyak, tapi ya tentu perlu kajian kalau kita ingin mengetahui mana yang paling dekat pada yang benar. Sebab mawaqi' daripada waqa'a. Mawaqi' itu maknanya daripada waqa'a fil madinya. Waqa'a yaqatu maknanya fall down. Apa? Jatuh. Kedebung macam tu. Jatuh, berdebung. Mawaqi' jamak daripada mauqi'. Mauqi' tempat jatuh. Katalah ada durian dah masak, jatuh. Jatuhnya itu namanya waqa'a. Tempat di mana durian jatuh, di sini ke situ ke itu namanya mauqi'. Tempat jatuh. Bila dijamakkan menjadi mawaqi'. Jadi mawaqi'in nujum dari segi bahasa bermaksud apa kalau itu? Tempat-tempat jatuhnya bintang. Dan itu sumpah, itu ada ciptaan yang luar biasa. Ada tafsir mengatakan tempat peredaran bintang, tempat orbitnya, ya silakan. Tapi kalau tengok kalimatnya, tempat jatuhnya bintang, sehingga ada istilahnya, ada yang mengatakan itu tanah kubur bintang. Ya, tempat jatuh bintang, tanah kubur bintang. Kemudian ada yang coba mengagak-agak, itu dipanggil black hole. Mana-mana benda langit, termasuk bintang, yang coba mendekati lohong hitam ini, pasti akan disedut, ditarik ke dalam, dan lenyap entah kemana. Entah kemana. Itu panggil mawaqi'un nujum. So, ini cerita tentang bintang. Bahawa bintang dan dengan pelbagai karakternya, bintang dengan pelbagai fenomena yang berlaku padanya, sumpah yang sangat-sangat besar, kata Allah. Lalu Allah jelaskan fungsi bintang ada 3 tadi. Tiba-tiba orang kafir Makkah, wa taj'aluna rizqakum, Allah kata, tapi kamu pelik. Aku jadikan bintang, fungsinya ada 3, tapi kamu jadikan bintang itu rizqakum. Apa maksudnya? Kamu menjadikan bintang sebagai penentu, penyebab murah atau susahnya rezeki kamu. Dah jadi syirik lah.
perbuatan kamu mempercayai senang atau susahnya kehidupan kamu, baik atau buruknya nasib kamu ditentukan oleh bintang, annakum tukadzibun, kamu ni pembohong, kata Allah. Ini sudah dijelaskan ayat ini. Jadi orang yang meyakini, yang mempercayai bahawa rezeki dirinya senang atau susah, nasibnya baik atau tak baik, ditentukan oleh bintang, hukumnya syirik. Allah kata annakum tukadzibun. Itu yang kata Allah tu. Jadi hanya 3 itu saja. Jangan tambah-tambah dah. Jadi salah nanti. Dah Karut bin Marut. Karut bin Marut. Itu ya, boleh pahami. Baik, selesailah sudah tentang bukti kebesaran, besar-besarnya kuasa Allah, betapa sempurnanya ciptaan Allah, dan juga betapa cantik dan indahnya ciptaan Allah. Sekarang kita akan lihat ayat ayat berikutnya, yakni ayat yang ke-6. Setan-setan dan juga penyembah-penyembah setan di dunia pun sudah disiksa. Contohnya setan yang dipuja oleh pemujanya, yakni direjam dengan bintang. Itu siksa dunia. Macam mana pula nasibnya di akhirat? Setan-setan dan penyembah setan ini macam mana pula nasibnya di akhirat? Ini dia. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Walilladzina, dan bagi orang-orang yang kafaru, mereka kufur, birabbihim, dengan Tuhan mereka, apa dia? Adzabu jahannam, azab jahannam. Dan jahannam itu wabi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Bagi orang-orang kafir, okeylah, kalau lilladzina kata orang-orang maknanya hanya manusialah, tapi sebenarnya bukan manusia, termasuk setan. Walaupun terjemahan Melayunya dan bagi orang-orang kafir, tapi maksudnya termasuk jin kafir gitulah. Walaupun orang-orang, tapi atau mungkin ditambah dan bagi orang-orang dan jin-jin kafir, mungkin tambahkan itulah. Di akhirat mereka akan mendapatkan siksa jahannam. Di dunia disiksa, di akhirat pun disiksa. Siksa itu maksudnya. Dan siksa di akhirat, jahannam, seburuk-buruk tempat kembali. Baik, saya bacakan satu tafsir saya, yakni tafsir Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi pengarangnya. Nama tafsirnya Mafatihul Ghaib. Agak menggurunkan tajuk tafsirnya, nama kitabnya Mafatihul Ghaib, kunci-kunci kegaiban. Wah, mengarang tafsir diberi nama kunci-kunci apa? Benda yang gaib, kegaiban. Itu nama tafsirnya. Jadi kalau nak mengetahui isi kandungan Al-Quran, ya kena punya kuncinya lah. Kena kuncinya, kerana Al-Quran penuh dengan perkara-perkara yang tidak mudah difahami. Untuk membukanya perlu kunci. Satu di antara kuncinya yakni tafsir Ar-Razi. Ya, kata orang lah, kalau kita nak tahu apa isi kotak atau peti Pandora, kan kena ada kunci. Rahsia. Begini kata Ar-Razi, i'lam annahu ta'ala bayyana fi awal surah annahu qadirun ala jami'il mumkinat
Ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pada awal surah ini bahawa Dia berkuasa atas segala makhluk ciptanya. Tsumma dzakara ba'dahu annahu in kana qadirun 'ala kulli illa annahu inma khalaqa ma khalaqa la lil 'abath wal batil. Kemudian selepasnya, walaupun Allah berkuasa melakukan apa saja terhadap apa yang diciptakannya, hanya saja Allah menciptakan itu bukan tanpa tujuan, bukan suka-suka, bukan ya saja-saja. Saya ulangi, walaupun Allah berkuasa penuh dan punya kehendak penuh, buat apa saja yang Dia suka, Ia berkuasa, tetapi Allah tidak melakukan perbuatan, tidak menciptakan suatu sia-sia. Semua yang diciptakannya, diperbuatnya, pasti ada hikmahnya. La lil abad, bukan untuk main-main. Wal batil, bukan untuk benda yang batil. Bal li ajli ibtila wal imtihan. Sebaliknya semua apa yang Allah kehendaki Ia cipta itu untuk imtihan wal ibtila. Apa itu? Ujian. Apa saja yang Allah ciptakan, bumi, langit dan isinya ini Allah cipta untuk imtihan atau ibtila, ujian. Macam mana tu ya? Allah turunkan hujan, ya ada kuasa. Allah tak nak turunkan hujan, ya Dia terpulang Dia. Jika Dia kehendaki turun hujan, turunlah. Bila Dia kehendaki kemarau panjang, perpanjanglah. Apakah Allah suka-suka? Aku saja nak bagi tak hujan. Tapi macam mana Dia? Padan muka. Bukan. Aku tak apa bagi untuk hujan 1 minggu non-stop, banjir. Tengok. Gelabah Dia. Gelabah. Bukan untuk suka-suka. Allah tidak punya kepentingan apa-apa. Sebaliknya, Allah ciptakan alam dan isinya untuk imtihan atau ibtila. Penting untuk kita fahami ini. Al-imtihanu atau al-ibtila'u. Ujian. Bukan ujian bagi malaikat, bukan. Tapi ujian bagi manusia dan jin. Manusia dan jin. Saya apikan dahulu sebelum saya jelaskan. Ayya bayyana anna al-maqsud min dhalika al-ibtila' ay yakuna azizan fi haqqil musirrin ala isaa'ah, ghafuran fi haqqit taibin. Karena ia sebagai ujian, ada yang gagal, ada yang lulus. Kepada yang gagal Allah kata, jangan putus asa. Perbaikilah karena aku Maha Pengampun. Masya Allah. Kepada yang gagal terhadap ujian Allah, Allah beritahu jangan putus asa. Perbaikilah kegagalan kamu, kesilapan kamu, karena aku Maha Pengampun. Adapun kepada mereka yang lulus dengan ujian Allah, beriman pada Allah, Allah bagi tahu kepada mereka, teruskan, jangan berhenti, terus buat baik. Karena aku menyediakan ganjaran yang sangat besar. Masya Allah. Ya? Jadi Allah Ghafur, Allah juga Rahim. Allah punya surga, Allah juga punya neraka. Itulah. Jangan kita beritahu kepada manusia Allah ni ada neraka je, surga tak ada. Sehingga kita dakwah isinya hanya ingat kamu neraka, neraka, neraka. Seakan surga tak ada. Jadi larilah orang. Tapi juga jangan kita berdakwah hanya cerita surga saja, tak cerita neraka. Nanti orang jadi take for granted, overconfident. Tak apa, tak apa. Saya pun tak apa, lama surga juga. Jadi kena seimbang, seiring sejalan. Mengingatkan orang dengan ada sisa Allah agar mereka timbul rasa khauf, takut. Mengingatkan, beritahu pada orang-orang ramai
bahawa Allah ini punya ada surga, agar manusia ini timbul rasa roja, harapan. Di roja, khauf, roja, khauf, ini hendaklah berjalan serentak. Gitulah ya, berjalan serentak. Macam mana bumi, langit dan isinya ini Allah ciptakan tujuannya satu saja, ibtila, kan? Imtihan. Ingat ayat kedua macam mana? Ayat kedua surah yang kita pelajari ini. Ayat kedua surah yang kita pelajari ini apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah, jelas sungguh. Dialah Allah yang menciptakan apa namanya, kematian dan kehidupan sebagai ujian. Semua diciptakan oleh Allah sebagai ujian. Mau baik ke, mau senang ke, sehat ujian, sakit ujian, miskin ujian, kaya raya pun ujian. Kan? Ada orang apa namanya kawin baru 1 tahun punya 5 orang anak, ujian. Ya maksudnya kembar, bukan kembar. Kalau 5 takkan kembar dipanggil ya. Apa ya? Apa kalau 5? Kalau 2 kembar, kalau 5? Ujian kenapa? Karena ada yang nak kawin 45 tahun belum punya anak, ujian juga. Anak belajar, ambil apa peperiksaan, lulus kelulusan cemerlang, ujian. Yang gagal peperiksaan pun ujian. Yang dinaikkan jawatan, ujian. Yang dibuang kerja, ujian. Jadi tolong kita melihat dunia ini semuanya ujian, imtihan. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Karena ini penting nih. Kalau kita salah memahami saja, habislah. Lihat firman Allah di dalam surah Al-Anbiya ayatnya. Surah 21. Surah 21 ayat 35. Coba berarti betul-betul. Saya ulangi. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya berkata, Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Walaupun Allah berkuasa mencipta apa yang dia mau cipta, tapi Allah tak cipta sia-sia atau suka-suka. Sebaliknya, Allah menciptakan segala sesuatu sebagai ujian, gitu ya. Semuanya, mau senang, mau susah, mau siang, mau malam, mau banjir, mau kemarau panjang, mau tanam pokok berbuah, tanam pokok mati, semuanya ujian. Ini ayatnya. Ayat 35 surah Al-Anbiya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap apa? Yang bernyawa ya. Setiap bernyawa akan merasai mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allahu Akbar. Dan kami, apa terjemahnya tengok. Dan kami menguji kamu. Jelas tuh. Kami uji kamu. Atau kami timpakan bala kepada kamu. Karena ia fi'il mudhari. Nablu ini fi'il mudhari. Sehingga ada yang menerjemahkan dan kami akan uji kamu. Mana lahir saya ke dunia, dah mulalah ujian. Esok, lusa, terus tak akan henti-henti. Selagi kita belum dipanggil oleh Allah, kami akan uji. Ada ujian hari ini, ada ujian pagi ini, ada ujian petang nanti, ada besok, ada aja. Dan rupa bentuk ujian itu ada 2. Pertama, bisyarri, keburukan. Keburukan di sini maknanya apa saja yang menimpa kita yang menurut fitrah naluri kita tak suka. Itu makna syar.
Sebagai manusia biasa, kita tak menyukai benda yang berlaku pada kita itu. Itu namanya syar. Contoh sakit, pastilah kita tak suka. Hilang barang, tak suka. Terjatuh, tak suka. Kan? Pasti tak suka. Berjalan, tiba-tiba mengantuk, tak tahan, jatuh, tak suka. Lapar, ingin makan, kemudian makan, tiba makan pula. Karena dah mengantuk, menyuapnya bukan ke mulut, tapi ke telinga. Tak suka. Contoh. Itu syar, kan benda yang berlaku pada kita, yang kita sebagai manusia biasa biasanya tidak menyukainya. Itu mana syar. Wal khairi, dan ujian berupa kebaikan. Ujian berupa kebaikan, yakni apa saya menimpa kita yang secara fitrahnya kita menyukainya. Sehat, meniaga untung, dapat kabar gembira, pindah rumah baru, Masya Allah, pasti sukalah. Asalnya daripada duduk di Sting Garden, sekarang duduk di ya, itu ujian. Fitnah, itu tengok ujian. Dan tak kira lah orang yang diuji dengan sakit ke, diuji dengan sehat ke, diuji dengan miskin ke, diuji dengan kekayaan ke, Allah kata kamu mesti lulus. Kerana apa? Karena bila tiba masanya, kamu mesti kembali kepada kami. Ilaina. Jadi yang penting bukan apa ujian yang Allah timpakan pada kita. Yang penting bagaimana kita merespon ujian tersebut. Kalau Allah bagi ujian yang baik, sehat tak pernah sakit, untung tak pernah rugi, kaya tak pernah miskin, berjaya tak pernah gagal, katalah, naik jawatan, naik pangkat tak pernah. Tapi ketika Allah panggil, innalillah, dia gagal. Apa artinya? Sebaliknya, walaupun dia diuji dengan sakit tak pernah sehat, miskin tak pernah, susah tak pernah, rugi tak pernah, jatuh tak pernah, tapi dia berjaya. Sabar, terima kasih ya Allah, karena dengan sebab ujian yang aku tak suka ini, rupa-rupanya engkau nak ampunkan dosaku, rupa-rupanya engkau nak naikkan makamku. Hatinya lapang walaupun diuji dengan kesusahan. Tiba-tiba ketika hatinya lapang diuji, mesra dengan Allah, Allah panggil, ajal tiba, Masya Allah, surga tempatnya. Sehingga orang masuk surga bukan kerana di dunia kaya raya. Orang masuk neraka bukan kerana di dunia sakit tak pernah sehat. Tapi orang masuk karena masih diuji dengan senang tu macam mana dahulu? Syukur tak syukur? Masih diuji dengan susah dahulu macam mana? Sabar tak sabar? Itulah jadi yang menentukan bukan susah atau senangnya orang masuk surga. Yang menentukan orang surga atau neraka yakni syukur atau tidak, sabar atau tidak. Inilah maksudnya. Pertanyaannya, senang ataupun susah kita merasa diuji oleh Allah ketika kita sakit? Wah, macam soalan mahkamah. Ya, memang saya mengaji waktu itu. Saya ulangi. Senang atau susah kita merasakan bahawa kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala semasa kita sakit tak sembuh-sembuh. Kita merasa sedang diuji itu, wah, saya sedang diuji oleh Allah. Nak merasa kita sedang diuji itu senang atau susah? Merasa sedang diuji, sedar yang kita diuji, senang leh. Okey, saya ubah pertanyaan lebih mudah sikit. Mungkin itu persoalan STPM. Okey, direndahkan. SRP. Senang ataupun susah, kita memahami
bahawa kesusahan, sakit, kemiskinan, dibuang kerja, itu ujian daripada Allah. Senang atau susah? Kita merasa itu ujian daripada Allah ketika kita susah. Merasa. Atau jangan-jangan saya tak rasa apa-apa pun. Allahu Akbar. Tak, saya tak kata sabar atau tidak. Merasa diuji. Maknanya walaupun ditimpa kesusahan, tak merasa diuji. Tak, ketika kita susah, kita tak merasa yang kita diuji. Merasa itu ujian Allah. Nak merasakan itu ujian Allah senang atau susah? Mudah atau mudah? Apa? Oh, belum faham juga. Rendahkan lagi UPSR. Tak, saya tukar. Ingat ya, ujian ada dua kan? Apa tadi? Syar atau khair. Sekarang katalah syar itu katalah sakit. Syar itu katalah kemiskinan umpamanya. Sebab syar itu yakni apa saja menimpa kita yang secara fitrahnya kita tak suka. Sementara khair, apa yang Allah tetap tentukan menimpa kepada kita yang secara fitrahnya kita sekarang. Karena ini datang daripada Allah. Dan ingat ya, Allah mengendaki semua itu berlaku sebagai ujian. Bukan suka-suka. Bukan main-main. Sekarang pertanyaannya. Semasa kita sihat, doa dikabulkan, usaha dijayakan, cita-cita dikabulkan, minta itu semua dapat, Allahumma dapat, Allahumma aja dapat. Allahumma ya Allah, amin. Ada. Sehat, senang, lenang. Dalam keadaan kita senang lenang karena segala hajat dikabulkan, doa dikabulkan, senang ataupun susah bagi kita merasakan bahawa Allah sayang kita, merahmati kita, yakin bahawa Allah itu maha pengasih. Senang tidak? Betul senang? Senang ya, meyakini Allah maha pengasih, maha penyayang semasa kita senang. Betul? Senang meyakini Allah maha pengasih, maha penyayang semasa kita senang. Betul ya? Sekarang dibalik. Bila kita susah, sakit, rugi, doa macam tak didengar, usaha gagal, senang atau susah merasa meyakini bahawa Allah itu sayang kita? Yang itu susah. Realitinya susah, Ustaz. Ialah memang saya tanya ini. Memang itu. Tapi ingat, adakah realiti itu sesuatu yang hakiki? Nah, itu pertanyaannya. Banyak benda yang realiti sebenarnya auta. Kita bicara yang hakiki nanti. Wait, saya ambil satu contoh kan? Satu contoh. Bila ini saya mudahkan lagi berupa pertanyaan. Kalau ada orang tanya kita, Anda seorang Muslim? Ya. Anda seorang mukmin? Ya. Anda yakin dan iman bahawa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang? Ya. Dan Anda yakin bahawa Allah sedang menyayangi Anda? Waktu itu kita sihat, kita kaya, kita banyak macam-macam. Adakah Anda merasakan kasih sayang Allah sekarang ini? Ya, betul kan? Senang kan jawabannya? Sekarang dibalik. Sakit tak pernah sehat. Susah. Memang susah. Doa tak dikabulkan. Lalu kita ditanya, Anda seorang Muslim? Ya. Anda yakin Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang? Anda merasakan yang sekarang ini Allah menyayangi Anda? Okay. Mungkin tengok tiba-tiba di situ iman kita putus. Nak kata Allah tak Rahman tak Rahim, takut dosa, kafir kita.
Allah rasa-rasanya sudah tak punya sifat Rahman Rahim lah, dosa, batal sah dah. Mana kita tetap yakin bahawa Allah Maha Pengasih, tapi bila pertanyaannya, adakah sekarang ini anda sedang merasakan kasih sayang Allah? Inilah iman kita rupanya hanya setakat itu. Sedangkan kalau kita yakin bahawa Allah itu Maha Pengasih Penyayang, kita senang, kita susah, pastikan kita dapat merasakan yang Allah menyayangi. Kenapa kita hanya merasa disayangi oleh Allah ketika doa kita dikabulkan, hajat kita dikabulkan, Allah bagi kita khair, tapi bila Allah timpakan syar, doa tak kabul, kita tak tahulah apalah. Kita disoal nanti di akhirat. Nanti Allah tanya, kamu percaya aku ni Maha Pengasih Penyayang, berlaku adil? Ya Allah. Kenapa dulu kamu macam ragu-ragu nak kata? Kamu macam suudzon aja. Yalah memanglah kata. Nah, maknanya kita hanya meyakini Allah itu sayang kita bila apa yang kita minta. Wah. Bila Allah bagi kita syar saja, ini iman yang perlu ditingkatkan. Ingat jemaah, itu nanti yang disoal oleh Allah itu Allah bukan hanya bertanya, kamu percaya aku Maha Pengasih Penyayang? Bukan itu saya. Ditanya berikutnya, adakah kamu sentiasa merasakan kasih sayangku kepada kamu? Iya ya Allah. Setiap saat dalam minitnya, setiap minit dalam jam, iya ya Allah. Masa kamu senang, masa kamu susah, iya ya Allah. Lulus. Pergi surga tu jalannya ya, tahu pintunya. Tapi kalau kamu yakin aku Maha Pengasih, iya ya Allah. Bila kamu yakin bahawa aku Maha Pengasih Penyayang, yalah masa engkau bagi kami ni sehat, senang, yakinlah. Habis semasa aku bagi kamu susah, syar, bahaya tu jamaah sekalian. Nabi Yusuf diuji oleh Allah dengan dua jenis ujian sepanjang hayatnya. Masa kanak-kanak dan remaja diuji oleh Allah dengan syar, kan? Ujian pertama menjadi mangsa apa tu? Kedengkian adik-beradik, campak dalam perigi. Itu syar ke khair? Apakah Nabi Yusuf waktu itu mulai meragui kasih sayang Allah? Tidak. Ini pilihan Allah, saya tidak, sudah sabar sudah. Allah punya rancangan, macam mana? Mau menangis air mata darah pun tak akan dapat menyelesaikan masalah. Sedangkan jika ia tetap yakin Allah Maha Adil, dapat pahala. Lepas daripada mati dalam perigi buta, lalu ditemukan oleh peniaga, kan? Peniaga ambil air, kemudian wah seronoklah, tak mati dalam perigi. Tiba-tiba si peniaga ni memang kaki mata duitan lah, abdu dunia, semua dinilai dari uang. Ini budak memang sekarang milik kami, ini jadi hamba pada kami, tapi saya masih budak, suruh kerja belum kuat, makanlah yang kuat. Makan kuat, kerja tak kuat, jadi kalau jadi hamba abdi kita rugi, kata peniaga ini. Jual aja lah, harga sikit agak murah pun tak apa, yang penting dapat duit. Yusuf kehilangan kemerdekaan dirinya sekelip mata, bayangkan. Itu syar atau khair? Orang yang merdeka tiba-tiba sekelip mata menjadi hamba abdi, syar. Yusuf sabar. Ini Allah yang mengaturnya, sudah. Saya tak boleh buat apa, sudah. Sedikit pun Yusuf tidak meragui keadilan Allah. Paling tidak pun tuannya orang besar lah, rumahnya pun besar. Rumah besar karena tuannya orang besar. Tapi minta maaf, besarnya pun nafsunya besar. Tu masalahnya. Punya besar, punya nafsu besar. Yusuf dikejar sana, kejar sini, kejar sini. Bukan kejar mengejar ya, Yusuf dikejar, bukan kejar mengejar. Jadi Yusuf jadi maf'ul bih, besar jadi fa'il. Buruk sungguh, koyak baju, tutup pintu. Wah macam mana ni? Dan itu ujian. Itu ujian. Yusuf lebih rela dimasukkan dalam penjara daripada mengikuti, memenuhi permintaan kehendak membesarnya.
Itu ujian yang luar biasa tuh. Jadi Yusuf masuk penjara bukan karena jenah dilakukan. Itu karena penguasa Mesir waktu itu ingin menutup aib keluarganya. Sehingga Yusuf digambarkan kepada rakyatnya, ini penjenayah, layak masuk penjara. Itu kata penguasa Mesir. Jadi masuk penjara jadi mangsa kezaliman juga. Tengok, ini namanya fitnah syar. Kemudian selepas belum pun 10 tahun, Allah tukar ujiannya. Daripada syar menjadi khair. Keluar penjara jadi orang besar. Sekarang dia jadi orang besar. Diberikan amanah untuk menjaga hasil mahsul negeri Mesir. Apalagi negeri Mesir akan mengalami masa-masa yang sangat-sangat kritikal. Mesir waktu itu negara yang bergantung kepada pertanian. Tak boleh makan, tak boleh hidup tanpa menanam. Masalahnya 7 tahun akan datang ini hujan turun, tapi 7 tahun selepasnya kemarau panjang. Macam mana Yusuf yang bertanggung jawab untuk memaafkan Mesir agar mereka ini tetap? Yusuf bagi satu peraturan yang sangat-sangat tegas. Masa 7 tahun hujan ini kamu tanamlah, tanam tuai. Musim tuai jangan kamu makan habis, makan sikit saja, selebihnya simpan. Agak-agak tanaman apa yang boleh disimpan beberapa tahun? Gandum boleh tahan lama sampai 7-8 tahun ni. Tak boleh? Boleh. Dan dalam ayat Quran itu dikatakan maknanya apa, tanaman tadi disimpan dengan tangkainya sekali, tak boleh diceraikan. Jadi kalau padi tak boleh ceraikan, dengan tangkainya sekali. Kalau gandum ya, tak tahulah apa namanya itu. Dulu ada seorang pelajar dari Indonesia, tapi sekarang sudah profesor, dah orang alim dah, pernah jadi Menteri Agama Indonesia, mana Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Dia dapat PhD di Mesir, mumtaz. Dia telah memberikan satu cadangan menurut kajian beliau, dan ini diterima oleh Al-Azhar University. Apa agak-agak tanaman yang ditanam oleh orang Mesir gara-gara Yusuf? Sebab kalau padi tak mungkin, gandum pun menurut kajian tidak mungkin disimpan selama itu tak rusak. Hanya satu kemungkinan. Beliau menemukan, saya tidak tahu istilah sini atau istilah ini, tapi kami pernah melihat masih kecil di kampung, namanya cantel. Saya yakin jamaah pun tak tahulah. Apalagi jamaah bukan anak petani. Cantel ini macam buahnya memang macam bukan macam jagung ya banyak biji-biji macam tu, cantel tu. Kalau itu kita tuai jamaah sekalian, dan boleh jadi makanan, boleh macam pulut berasnya, macam pulut, dan boleh tahan lama. Sarannya disimpan dengan tangkainya sekali, 10 tahun pun tak rusak. Dan kemungkinan itu yang cantel. Saya melihat sini, bahkan arwah saya pernah menanamnya, tapi rugi memang. Menanam itu rugi karena masanya lama. Masanya lama. Jadi orang besar, penguasa besar, tiba-tiba orang yang dahulu menzaliminya, abang-abangnya menzaliminya kan, datang ke Mesir minta bantuan karena negerinya dilanda kebuluran. Yusuf kenal mereka, mereka tak kenal Yusuf. Baru Yusuf pun, ini yang pegang saya, ini yang tolak saya, ini. Masa itu Yusuf ada tak peluang untuk balas dendam? Ada. Yusuf ada kemampuan atau tidak untuk balas dendam? Ada kemampuan. Kemampuan balas dendam ada, peluang ada. Tapi Yusuf memilih untuk memaafkannya. Yusuf jadi orang besar. Itu ujian. Dia boleh saja mengarahkanlah pekerjanya atau askarnya untuk balas dendam kan. Tapi kenapa Yusuf tidak menyalahgunakan kuasanya? Tak apalah, aku maafkan aja lah. Jamaah sekalian, memaafkan kesalahan orang yang menzalimi kita, ketika kita punya peluang untuk membalasnya,
Itu senang ke mudah? Susah. Susah kan? Tapi kalau memaafkan kezaliman orang ketika kita tak mampu membalasnya, senang ke mudah? Memaafkan kesalahan orang karena kita tak ada peluang membalasnya dan tak mampu membalasnya, relatif mudah lah kan? Nah inilah Yusuf. Jadi Yusuf diuji oleh Allah, dengan syar pun berjaya, dengan khair pun. Peliknya pula ketika Yusuf jadi orang besar, senang dah, susahnya lebih lama daripada senangnya. Ketika dengan senang Yusuf malah minta, mohon pada Allah agar Allah matikan. Itu lagi pelik tu. Biasanya orang kalau berjuang, berusaha puluhan tahun, 20 tahun, susah. Dan sekarang berjaya. Semasa berjaya biasanya minta panjang umur ataupun segera mati. Semasa sedang menikmati hasil kejayaannya, itulah biar panjang kan. Yusuf malah tidak. Saya bagi Yusuf, aku diuji dengan susah, sabar, berjaya, alhamdulillah. Sekarang aku diuji dengan senang pun bersyukur, kan? Bila orang sudah mencapai makom sabar hingga maksimum, makom syukur hingga maksimum, kematian itulah kematian yang sangat indah. Artinya apa? Ketika orang telah berada pada tingkat yang paling tinggi, tingkat kesabarannya dan tingkat syukurnya, makomnya dengan Allah sangat tinggi, sangat dekat. Ketika seorang makomnya sangat dekat dengan Allah, lalu Allah panggil, wah, itu kenikmatan yang luar biasa. Bayangkan katalah jika umurnya dipanjangkan, belum tentu makomnya tetap apa? Dekat, boleh jadi jauh. So itu para nabi semuanya sebelum meninggal, bila tiba ajal, ini semua nabi ini, Allah perintahkan malaikat maut untuk memberikan tawaran, menawarkan dahulu. Nak mati saat itu karena ajal yang sudah tiba, atau nak minta dipanjangkan. Tapi semua nabi tidak ada yang minta diperpanjangkan. Agak-agak tawaran itu kepada kita macam mana? Assalamualaikum, saya malaikat maut. Allah suruh aku untuk cabut nyawa kamu sekarang ini. Tapi Allah bagi tawaran, nak sekarang atau nak minta tambah? Nak tambah. Berapa? Ya kalau boleh 10 tahun lagi lah. 10 tahun datang lagi. Ini sudah tiba masanya. Nak sekarang atau nak tambah lagi lah. 11 tahun. Ya, sebab bila orang sudah dekat dengan Allah, jumpa Allah itu sesuatu yang dicita-citakan. Sementara orang yang masih jauh dengan Allah, kan, ya kalau boleh janganlah jumpa sekarang, kan masih jauh. Itu sebenarnya daripada segi hakikatnya. Jadi jamaah sekalian, memang tidak mudah kita meyakini Allah itu menyayangi kita semasa kita diuji dengan syar. Walaupun tidak mudah, janganlah sampai kita tak yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hanya kerana diuji dengan susah, lalu kita fikir Allah nampaknya sudah hilang dua sifatnya. Tidak lagi 99, tapi tinggal 97. Kerana Ar-Rahman Rahim dah tak ada. Nampaknya Al-Latif pun dah samar-samar. Pasal apa you cakap itu? Yalah, saya doa tak bagi, minta tak bagi. Ini bahaya namanya. Bahaya. Mubalaghah, ada tasdid. Bahaya. Kerana apapun diuji, malangnya kita sedar yang kita diuji bila susah, dan kita tak merasa diuji bila senang. Bila masuk hospital, ikut bulan, saya sedang diuji lah 1 minggu, saya tak nak, saya diuji oleh Allah, saya diuji Allah. Bila dah keluar hospital, boleh lari lagi, lari boleh panjat pohon kelapa pun. Alhamdulillah sekarang lepas ujian dah sah. Apa dia fikir sihat itu bukan ujian? Di sinilah masalahnya. Kenapa hanya merasa diuji semasa sakit? Kenapa merasa ujian itu telah berlalu? Karena sekarang sudah sehat. Salah bin keliru. Ini ayatnya. Aku uji kamu, ada yang aku uji dengan syar, ada yang aku uji dengan khair.
Ada kalanya sekarang aku uji kamu dengan khair, esok dengan syar. Hendak, sebab itulah kamu hendaklah sentiasa merasa dalam hidup ini, senang ke, susah ke, pagi ke petang, boleh makan ke, tak boleh makan ke, punya barang ke, hilang barang ke, semuanya adalah ujian. Hanya yang penting bagi kita bukan apa bentuk ujiannya. Yang penting bagi kita yakni respon kita terhadap ujian tadi. Bila Allah bagi uji kita dengan syar, ya kita mesti meresponnya dengan sabarlah. Ketika Allah uji kita dengan khair, respon kita mesti syukur, itu saja. Sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur. Karena bila masa kita dipanggil oleh Allah, ketika kita sedang sabarkah atau semasa kita syukurkah, Masya Allah, irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Itu panggilan malaikat padanya. Tidak perlu susah, modalnya itu saja. Tapi minta maafkan kita lah, ini mungkin kelemahan iman kita ya. Kita lebih takut kepada bentuk ujiannya, kita kurang takut kepada jika kita gagal meresponnya dengan betul. Kita lebih takut diuji dengan sakit, dengan miskin. Sebenarnya kita hendaklah lebih takut bila kita tak mampu sabar semasa diuji. Saya itu kan tempoh hari saya katakan, dan saya selalu ingatkan diri saya sendiri, kalau kita nak mendoakan orang sedang diuji, sakit ke apa ke, pertama pohonkan pada Allah agar Allah beri dia kemampuan bersabar. Itu lebih penting. Itu nomor satu. Selepas itu nomor dua, nomor tiga dan seterusnya lah. Oh, nomor dua, mohon agar Allah segera sembuhkan pamannya. Pertama sekali mohon pada Allah agar Allah beri dia kesabaran. Itu mustahak sekali. Nomor dua, mohon pada Allah agar ujian sakit ke apakah yang Allah timbal pada hambanya ini sebagai penghapus dosanya atau meningkatkan. Nah, itu penting sekali dua itu. Selepas itu baru terpulanglah mohon agar diberi kesembuhan ke, diringankan bebanannya ke. Itu nomor selepasnya. Jangan sampai nomor 1, 2 itu langsung tidak dipohonkan terus mohon. Rugi. Sebab sabar terhadap ujian itu balasannya surga. Walaupun katalah minta maaf ya, ini bahasa yang agak keras sikit. Orang sakit, kemudian masa sakit dia sabar hingga ajal menjemput, dia tetap sabar, masuk surga walaupun dia sakit dan tak sembuh-sembuh, masuk surga. Sebaliknya, ia sakit, masa sakit dia tak sabar, kemudian Allah bagi kesehatan, sehat, belum tentu masuk surga. Sebab apa? Masa sakit dah tak sabar, dosa lagi. Sakit bila tak sabar, dosa tak terampun. Masa sakit bila tak sabar, darjah makom tak. So apa? Rugi ke untung? Dia sehat tapi dosa tak terampun. Allah bagi dia sehat tapi tak dapat pahala sabar. Dia diberi kesehatan tapi makom tak naik. Wow. Jadi rugi serugi-ruginya. Tapi kita biasanya lebih melihat yang sehatnya, kan? Sebab sehat itu nikmat dunia, pengampunan dosa, ketinggian makom, pahala sabar, itu nikmat akhirat. Dan Quran pun ingatkan kepada kita, bal tu'thirunal hayatad dunya. Sebaliknya manusia ini lebih mengutamakan dunia. Allah tawarkan akhirat yang kekal abadi, biasanya alantah-antah iya tah tidak. Belum tentu. Elok yang sekarang, yang depan mata. Tadi istilahnya apa? Yang reality kan? Tapi bukan yang hakiki. Yang reality yang depan mata kan? Tapi pertanyaan, adakah yang reality yang itu yang hakiki? Bukan. Yang hakiki justru yang ada di sebaliknya. Akhirat itu yang hakiki. Dunia adalah lawan hakiki apa? Kalau akhirat itu yang hakiki, mana dunia yang tidak hakiki lah. Apa? Fantasi. Wah, apa? Fantasi. Bukan ya.
Faham ya? Ini dia. Jadi kena diubah cara melihat, cara memandang kerja Allah. Allah, ibaratnya Allah kata, wahai hambaku, aku ni sayang kamu. Sebagai bukti sayangku pada kamu, sekarang aku bagi kamu susah. Ya Allah, kalaulah engkau sayang kami, kenapa engkau bagi kami susah? Iya, karena dengan kesusahan aku berikan pada kamu ni, aku nak ampunkan dosa kamu. Kamu masih punya dosa kepada aku. Solatmu tidak dapat menghapuskan dosa kamu. Zikirmu tak mampu. Yang boleh menghapuskan dosa yang ada pada kamu ni, yakni musibah. Bila kamu sabar. Bukan itu sayang maknanya. Sebab itu hadis Nabi mengatakan, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Hadis sahih. Apabila Allah mencintai hambanya, salah satu tanda cintanya, Allah akan bagi dia bala. Ujian itu adalah bukti kasih sayang Allah. Nabi yang kata ya, bukan pakar motivasi yang kata. Jadi kita tak boleh meraguinya. Ya, jadi kewajiban kita jangan untuk meningkatkan kefahaman kita kepada apa yang agama kata. Meningkatkan kefahaman. Untuk mencerdaskan kefahaman kita. Membuka hati selebar-lebarnya agar dapat nur ilahi sehingga mudah memahami hakikat apa yang Allah kehendaki. Bukan sebaliknya. Bahasanya. Boleh difahami? Boleh ya? Boleh faham ya? Okey, kalau itu minggu depan exam. Dah sudah faham? Ya paling tidak oral lah, oral examination. Nah, paling tidak oral examination. Jadi siap-siaplah. Jangan malah tak datang. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.